Baik, kami adalah mahasiswa Unimed jurusan Kimia Murni Stambuk 2021. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyembuhan logam tembaga. Sebelumnya kami berasal dari kelompok 6 mata kuliah kimia pemisahan. Pertama sekali, tujuan daripada penyembuhan logam tembaga akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Syaswanisi. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai penyembuhan logam tembaga. Yang akan dibahas yaitu mengenai tujuan, dasar teori, alat dan bahan, langkah kerja. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui proses elektrolisis pada penyembuhan logam tembaga dan logam besi. Kemudian dasar teorinya yaitu elektrolisis adalah peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah. Dalam sel elektrolisis, energi listrik dapat menghasilkan reaksi kimia. Sel elektrolisis berfungsi sebagai pompa untuk menjalankan perpindahan elektron yang mengalir dari kutub positif atau yang biasa disebut dengan anoda ke kutub negatif atau yang biasa disebut dengan katoda. Elektron dialirkan melalui elektroda yang tidak bereaksi inert. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, proses penyembuhan adalah salah satu contoh dari proses produksi benda-benda yang terbuat dari logam yang dilapisi dengan suatu lapisan tipis logam lain. Pada umumnya, proses penyembuhan dilakukan untuk melindungi logam itu terhadap korosi dan membuat penampilan benda itu lebih menarik. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Yosef Silaban. Benda logam yang akan disepuh dijadikan katoda dan potongan tebal logam penyepuh dijadikan anoda. Kedua elektrod itu dibenamkan dalam suatu larutan garam dari logam penyepuh yang dihubungkan dengan sumber arus searah. Logam besi atau baja mudah terkena korosi atau karat. Untuk melindungi besi atau baja dari korosi, maka besi baja dilapisi suatu logam yang sukar teroksidasi seperti nikel, timah, krom, perak, atau emas. Prinsip kerja penyembuhan atau pelapisan logam adalah sel elektrolis larutan dengan menggunakan elektrod yang bereaksi. Faktor yang mempengaruhi proses elektrolisis ada 3, yaitu jenis elektroda yang digunakan. Jenis elektroda yang digunakan itu maksudnya larutannya, di mana larutan itu berfungsi sebagai larutan elektrolisis yang bisa mengantarkan listrik. Yang kedua adalah kedudukan ion dalam seri elektrokimianya, di mana kedudukannya ini misalnya menggunakan larutan apa, di mana kita harus menggunakan larutan yang satunya ada ion positif dan satunya adalah ion negatif. Yang ketiga adalah kepekatan ion. Kepekatan ion ini berhubungan dengan kepekatan larutan. Kepekatan larutan itu berhubungan dengan semakin tingginya konsentrasi kepekatan larutan itu, maka semakin baik juga proses elektrolisis, di mana proses pengaliran listrik akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, bahan dan alat yang kami gunakan yaitu pertama paku, 2 paku, baru kabel, baru tembaga, dan larutan hasil tinggi yang kami gunakan adalah Prostex. Selanjutnya, kami juga menggunakan air. Kami juga menggunakan wadah di mana untuk mencampurkan air dengan larutan Prostex yang merupakan larutan hasil tinggi. Kita juga menggunakan baterai dan isolatif. Nah, untuk kali ini kami akan memberikan video praktikum yang telah kami lakukan untuk mendukung adanya pembuatan video pembelajaran kali ini. Baik, dalam melakukan elektroplating paku dengan tembaga, kita harus menyediakan juga 2 buah baterai, 2 buah kabel yang sudah kita kupasi kulitnya, 1 paku, dan 1 tembaga. Di mana 2 buah baterai kita rangkai menjadi 1, di mana kita juga menggunakan selotip untuk menyatukan 2 buah baterai. Kemudian 2 buah kabel kita letakkan di 1 kutub positif baterai dan 1 kutub negatif baterai. Di kutub positif baterai kita akan meletakkan 1 tembaga, di mana tembaga itu akan berperan sebagai anoda.
dan di kutub negatif akan letakkan paku, di mana paku tersebut berperan sebagai katoda. Berikut adalah rangkaiannya. Kemudian rangkaian antara dua buah baterai dengan dua buah kabel dan satu paku dan satu tembaga. Kita menggunakan larutan elektrolit, yaitu larutan HCl tinggi yang terkandung pada sabun pembersih lantai Porsteak, di mana kandungan HCl itu sangat tinggi, yaitu sekitar 13% sampai 15%. Dalam melakukan praktikum kali ini, dalam melakukan percobaan kali ini, kita harus menggunakan sarung tangan. Mengapa menggunakan sarung tangan? Karena HCl tinggi itu dapat menyebabkan iritasi pada tangan, sehingga jika terkena pada tangan ataupun kulit manusia akan menyebabkan gatal-gatal atau menyebabkan luka bakar, sehingga sangat berbahaya. Larutan Porsteak kita akan campurkan kepada Aquades atau air yang sudah kita letakkan dalam wadah. Maka kita akan meletakkan satu paku dengan satu tembaga secara bersamaan. Dalam meletakkannya kita juga harus hati-hati karena takutnya larutan Porsteak itu akan terkena pada tangan. Kita letakkan secara bersama-samaan dan kita akan melihat bahwa larutan Porsteak tersebut akan menimbulkan gas atau bui-bui yang menandakan bahwa terjadinya aliran listrik. Dan ini menandakan bahwa proses electroplating berjalan dengan baik dan sedang berjalan. Paku yang akan sebagai katoda akan menerima elektron, sehingga paku tersebut akan bermuatan negatif yang akan mengalami reduksi. Tembaga yang berperan sebagai anoda akan mengalami oksidasi, di mana tembaga tersebut akan mengalami reaksi oksidasi dengan reaksi sebagai berikut, yaitu Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron min. Sedangkan pada paku akan mengalami reduksi menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron min menjadi Cu. Proses tersebut akan menghasilkan paku yang mengalami penebalan. Penebalan tersebut menandakan bahwa paku tersebut mengalami pengepuhan oleh tembaga. Baiklah, kesimpulannya yaitu penyepuhan adalah pelapisan dengan logam menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah penampilan dan pencegahan korosi. Benda yang akan disepuh dijadikan katoda dan logam penyepuh sebagai anoda. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan elektrolit dari penyepuh seperti pada penyepuhan tembaga adalah CuSO4, dan lamanya proses penyepuhan mempengaruhi ketebalan lapisan logam penyepuhan pada logam yang disepuh. Baik, jadi begitulah mengenai percobaan yang kami lakukan tentang penyepuhan logam ataupun tembaga. Jadi sekiranya ada pun kurangnya dari penjelasan kelompok kami, baik dari segi pilihan kata maupun dari pengucapan, kami dari kelompok 6, kelompok mata kuliah punya bisa ucapkan maaf dan terima kasih banyak kepada para pendengar yang telah mendengar kami. Terima kasih.